Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu tidak salah milih Presiden Prabowo Subianto, yang mana agenda pertama ke luar negeri, ke kancah internasional, tentu Presiden terpilih Prabowo sudah bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Sheikh Mohammed bin Zayed. Apa yang menjadi pembahasan di sana, yaitu membahas tentang bagaimana hubungan bilateral. Setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, ya, di Abu Dhabi, Prabowo melanjutkan perjalanannya ke Qatar, tepatnya di Doha, ya. Di Doha, Prabowo Subianto juga menjelaskan dan menjadi salah satu narasumber yang membahas di sana tentang kekuatan ekonomi global. Di sana juga Prabowo Subianto menjelaskan tentang bagaimana nutrisi yang baik atau konsumsi yang baik yang ada di negara Republik Indonesia tentunya. Itu sebagai pembuka dari saya. Silakan apa doa kalian untuk Prabowo Gibran di periode 5 tahun ini. Terus kemudian, wahai para sobat, apa doa kalian terhadap Presiden Jokowi di akhir jabatannya, yaitu tinggal beberapa bulan lagi? Kalau saya pribadi mendoakan yang baik-baik saja. Semoga Presiden Joko Widodo masih tetap dicintai rakyatnya, meskipun beliau tidak menjabat nanti ketika sudah turun dari jabatannya. Tentu saya juga mendoakan semoga husnul khotimah, artinya baik di awal tetapi juga baik di akhir, kan begitu. Itu doa dari saya dan harapan dari saya juga. Bagaimana dengan doa kalian? Banyak narasi-narasi yang dilontarkan oleh beberapa pengamat, beberapa politisi, bahwasanya Presiden Jokowi, ya, bukan Presiden Prabowo, Presiden Jokowi harus mereshuffle menterinya, merombak total. Bagi saya, ya, antara merombak atau tidak, atau mereshuffle atau tidak, ini pasti ada pro dan kontra. Saya tidak setuju kalau memang Presiden Jokowi untuk mereshuffle menterinya. Karena apa? Jangan-jangan nanti kalau ketika mereshuffle, yang direshuffle itu tidak senang. Begitu. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yang lebih fokus. Tentu jangan di-skip, ya. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komentarnya kalian. Mari kita simak bersama-sama. Policy ini merugikan orang nih gitu. Yang lain-lain lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi ujian tuh panjang lah itu nanti gitu. Nah, bicara ujian, Bang, ini waktu itu minggu lalu, Mr. Q sendiri ada momentum sebenarnya setelah Pak Jokowi dianggap secara resmi udah keluar dari PDI. Dan ini menjelang pemerintahannya Pak Prabowo, transisi kepemimpinan Pak Prabowo sampai Oktober, ini adalah waktu yang tepat juga untuk aklimatisasi bagi para calon-calon menteri yang nanti akan menduduki pos-pos penting. Mumpung Pak Jokowi udah nggak PDI, jadi waktunya mungkin PDI juga untuk bisa geser-geser. Reshuffle kayaknya penting, Bang, katanya Mr. Q. Mungkin juga bisa dipilih untuk supaya Pak Prabowo nanti Oktober tuh udah literally gas gitu. Jadi orang-orang yang mungkin akan dipakai lagi oleh Pak Prabowo untuk bisa latihan dulu di 5 bulan sampai 6 bulan sisa masa kepresidenan ini. Gimana menurut Abang? Berarti udah ketahuan dong menteri-menteri Pak Prabowo sebelum waktunya. Ya maksudnya kan gitu tuh. Iya. Kalau misalnya terjadi reshuffle, ini akan jadi menterinya Prabowo, kan udah GR tuh.
Iya. Dan nanti katanya Yang bisa masuk itu bakal jadi menteri Prabowo berikutnya. bisa dievaluasi Oktober, Bang. Jadi setengah sur lah, setengah Tapi saya sur. nggak tahu lah ya. Maksudnya Menurut abang sendiri gimana perspektifnya, Bang? saya nggak tahu detail yang soal seperti itu. Tapi kan sampai Oktober itu tetap kabinetnya Pak Jokowi. Jadi orang-orangnya Pak Jokowi, orang-orang yang dipercaya Pak Jokowi untuk sampai di level itu. Kalau misalnya Pak Jokowi tinggal 6 bulan ini reshuffle orang, nggak nambah musuh buat Pak Jokowi itu. Apalagi misalnya ukurannya bukan ukuran kinerja misalnya, ukurannya semata-mata politik misalnya. Apa nggak nambah masalah buat? Ini pikiran saya aja. Kalau saya jadi Pak Jokowi nih, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya biasanya reshuffle orang berdasarkan ukuran kinerja, KPI dan segala macam. Sekarang tiba-tiba nggak ada urusan itu, terus saya berhentikan orangnya. Heboh nggak publik? Di akhir masa jabatan, saya yakin Pak Jokowi itu akan tetap berusaha mempertahankan approval rating. Jadi meminimalkan konflik, gejolak, musuh yang kayak gitu-gitu. Itu menurut perspektif saya terhadap hal yang saya pahami tentang Pak Jokowi. Saya bisa saja salah, tapi ya mungkin ada aspirasi seperti itu. Ada aspirasi seperti lebih ke aspirasi, Bang. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin aja ada aspirasi seperti itu, dan bisa saja aspirasi itu kemudian diterima. Tapi menurut saya berapa? Toh yang harus bekerja ini kan kabinetnya Pak Prabowo nanti. Kabinetnya Pak Prabowo biar dibentuk setelah 20 Oktober. Kecuali ada masalah betul-betul masalah besar nih. Misalnya PDIP menyatakan kita keluar dari koalisi. Karena ini jelang rakernas. Itu bukan salahnya Pak Jokowi dong. Ya. PDIP bilang kita keluar dari koalisi, nggak lagi mendukung pemerintahan. Misalnya, iya dia keluar sendiri. Ya terpaksa Pak Jokowi harus ganti dong. Kalau pernyataan talak 3-nya Komarudin Watubun kemarin gimana, Bang? Yang mungkin itu dianggap pernyataan paling strong and bold tentang posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran di partai. Gitu. Ya tapi mau berharap apa coba? Mas Gibran kan udah mundur dari partai. Nyuruh suruh mundur nggak? Nggak tahu. Mundur nggak deh? Nggak tahu gue, Bang. Ya tahu lah. Kalau sudah berbeda kemarin kan berarti kan sudah bukan bagian dari itu lagi. Nah iya, maksudku mau ditalak nggak ditalak? Ditegaskan, Bang. Kan mau ditalak nggak ditalak kan sudah pisah rumah juga. Ini kan soal ini aja. Terus expect apa? Expect nggak ditalak? Atau expect masih mau diakui? Kita kan nggak tahu nih yang kayak gini-gini. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang menggoncangkan. Bukan sesuatu yang menggoncang. Orang semua udah tahu posisinya masing-masing berseberangan, tidak sama. Tapi buat PDIP sampai hari ini masih menjadi bagian dari pemerintahan kan ya. Nasdem juga masih menjadi bagian pemerintahan. Kan udah akur, kawan, Bang. PKB juga masih jadi bagian dari pemerintahan. Udah akur pula, Bang. Ya, ini kenapa kita berpikir nanti nggak bisa akur? Nah, oke, Bang. Bisa gini. Akurnya itu dalam konteks begini. Mungkin Ibu Mega sama Pak Jokowi mungkin sulit. Tapi mungkin Bu Mega nggak ada masalah dengan Mas Gibran. Nggak tahu kita. Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Bu Puan. Ya kan? Jadi ada hubungan-hubungan yang nggak cuma di atas doang. Kita harus ngelihat juga sampai satuan tiga ini, Bang. Satuan tiganya harus kita lihat juga. Atau satuan tiganya kita lihat bercerai di atasnya ternyata masih nyambung. Budi ini terlalu global ngelihatnya. Gitu. Jadi kalau saya sih masuk ke satuan tiga ini ya. Misalnya di sini lah hengki-pengki terjadi. Misalnya emang Pak Cul nggak dekat sama Pak Jokowi kan dekat. Emang kalau tapi nggak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan berbahaya buat di partai. Tapi dia kan dong gimana? Satuan 3 bisa naik jadi satuan 2 nih, satuan 2, satuan 1 nih, gitu. Emang nggak dekat kan dekat. Emang Pak Cul nggak dekat sama Prabowo kan dekat. Bang. Hasto lah, coba contoh yang lain. Ya Hasto kan ini variabel nih, satuan 4 nih. Satuan 4. Kayak gitu-gitu. Tapi Ibu Mega menurut saya kayak gitu lah. Jadi kita melihat bahwa Ibu Mega tidak menarik menteri sampai hari ini. Itu bahwa misalnya masih ada jembatan yang belum dibakar. Bukan, dan Pak Jokowi betul. Dan Abang merasa Pak Jokowi nggak akan bakar ini? Enggak. Apalagi nggak, meskipun ya udah secara resmi dianggapnya resepsi perceraiannya udah terjadi gitu. Kalau Pak Jokowi hanya ganti ini kalau misalnya PDIP narik diri. Nanti orang kan akan nanya ukurannya apa Bapak ganti ini. Misalnya Bu Risma, apa ukurannya Bapak ganti Bu Risma? Menkumham misalnya Yasona, apa ukurannya Bapak ganti
Yusuf atau Abdullah Azwar Anas misalnya, ukurannya apa? Bapak ganti ini. Itulah Budi ini nggak ngerti pernikahan udah ngomongin perceraian dia Bang. Resepsi bulan. Kecuali PDIP yang bilang tarik seluruh menteri. Tidak hanya menteri PDIP, tapi menteri yang berafiliasi dengan PDIP tarik semua. Banyak Itu banyak. Sementeri Keuangan, Menteri PUPR misalnya tarik semua. Menlu gitu misalnya tarik semua katanya. Itu menteri-menteri yang datang ke open house-nya Bu Mega. Iya, misalnya begitu. Menkes. Iya. Kan datang kan Menkes kan. Pak, jangan kan gitu bos. Pak Rosan aja datang. Ya belum menteri, Wamen BUMN. Jadi kalau yang kayak gitu tuh itu urusan lain kan. Jadi bukan Pak Menteri yang Pak Presiden yang meresapel kan. Dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan oleh PDIP. Menurut saya kemungkinan yang kalaupun harus meresapel dengan pola yang seperti itu, PDIP yang menarik diri. Kalau Pak Jokowi yang mengganti menurut saya ribut lagi. Ya, dan di akhir masa jabatan ribut. Dan Pak Jokowi nggak punya bargain. Nggak punya rekor motong orang, kecuali orangnya yang pergi kan Bang, dari dulu kan. Dan dia kan akan diposisikan sebagai sesuatu yang apa ya? Kan Pak Jokowi itu orangnya decent, orangnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Kalau dia motong orang sebanyak itu gempar lah. Dan dia akan disalahkan gitu. Kalau ada kegemparan dan segala macam kan di periode pertama seskapnya Andi Wijayanto. Habis itu jadi gubernur Lemhanas kan. Nggak, meskipun kalau kata nggak pernah dikat orang. Kalau Opung Panda cerita menteri-menterinya Pak JK ditopel juga sama Pak Jokowi katanya di periode 1. Makanya ada Anies, ada Sudirman Said. Ya bisa aja. Yudi Krisnandi. Iya dipecat kan belum tentu lo dikat dalam artian. Kalau lo masih loyal kan diopen nih kayak Pak Andrinov kan. Andrinov jadi komut. Kan di komut habis itu. Pak Yudi Krisnandi jadi duta besar. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi lu dicarikan penugasan lain polanya gitu. Kayak gitu. Kecuali lu memang udah out gitu. Iya. Jadi oposisi lu jadi Tom Lembong ya jadinya. Iya. Nah, itu beda cerita kan. Jadi menurut saya lebih mungkin PDI yang menarik diri daripada Pak Jokowi mengganti mereka. Ini kalau kita membaca Pak Jokowi yang selama ini ya, nggak tahu kalau tiba-tiba Pak Jokowi pengen eksperimen lagi, gue bikin yang beda gitu. Tapi apa konsekuensinya Bang? Seandainya Pak Jokowi melakukan reshuffle, apakah Pak Prabowo makin jadi nggak ketemu dengan PDI atau gimana sih menurut Abang? Enggak, kalau dengan Prabowo-nya menurut saya konteksnya akan dipilah-pilah itu. PDI-nya akan tetap dengan posisinya dengan Pak Prabowo. Pandangan dia tetap Prabowo akan tetap sama, tapi menurut saya itu lebih kepada image dan citra Pak Jokowi yang kemudian dijadikan bahan spin, di framing macam-macam lah. Dan Pak Jokowi lagi yang jadi korban. Jadi buat apa dia ngambil risiko itu gitu loh? Dia akan jadi korban pembicaraan yang kurang baik, walaupun mungkin ada yang dukung. Tapi orang punya bahan gitu loh. Punya bahan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi di akhir masa jabatan dia. Dan tentu dia nggak mau itu kan. Dia kan mau bertahan turun dengan approval rating segini gitu. Meskipun dia oleh kelompok ini juga tetap nggak kurang kan serangan udaranya tapi kan gitu beda kan. Orang nggak suka sama kita dengan orang nggak suka sama kita tapi punya bahan itu kan beda. Iya benar. Dia boleh nggak suka sama kita tapi nggak punya bahan, dia mau ngapain? Ini kalau 8 menteri muncul out 8 bahan pula barisan sakit hati ini kan. Iya benar. Berbagai macam sektor itu. Berbagai macam sektor. Iya, torpedo dari misalnya begini. Mas Hasto punya barisan kan ibaratnya kan. Misalnya gini, Bu Risma mungkin nggak terlalu menonjol sebagai menteri, tapi kan nggak bisa kita bilang Bu Risma harus diganti. Ya kan? Misalnya Abdullah Azwar Anas, ya kan kita nggak punya, kira-kira dalam kepala kita apa sih alasan dia diganti? Iya betul, logikanya nggak ada. Iya. Menkumham yang pasang badan untuk banyak sekali regulasi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP. Terus tiba-tiba misalnya harus diganti. Kalau diganti habis masa jabatan sih nggak apa. Tiba-tiba diganti tengah jalan kayak gini, kan jadi bahan. Nggak nemu dalihnya Bang. Nah, Pak Jokowi itu penting itu buat Pak Jokowi itu. Narasinya apa? Meskipun cuma sekedar udah tidak bersama atau sudah betul-betul clear tidak PDIP lagi gitu Bang. Iya, gitu. Jadi orang Nasdem aja masih ini kok. Masih ada jadi menteri kok. PKB masih jadi menteri kok. Nih
mengingatkan kita kepada bukunya John Rosa, Bang. Dalih pembunuhan massal. Jangan sampai ada dalih yang bisa. Gitu. Dalihnya ini kita hindari kan, Bang. Iya, dalihnya itu. Dan mungkin kalau ada dalih ini akan merepotkan Pak Prabowo lagi mungkin in the future ya, karena Iya, bisa kalau Pak Prabowo ingin memasukkan PDIP ke dalam. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya ini impactnya lebih ke Pak Jokowi besarnya, bukan ke Pak Prabowo. Tuh kabinet Pak Prabowo tuh 20 Oktober, setelah 20 Oktober. Tiba-tiba habis 20 Oktober Pak Prabowo masukin lagi orang itu kan bisa aja. Maksudnya buat Pak Prabowo-nya lebih less impact lah. Ya. Lebih banyak impactnya terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang ingin turun dengan approval rating tetap tinggi itu tentu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Membuat orang lain lebih mudah untuk merasa jadi korban ini Iya, kan, Bang. dan punya bahan itu. Iya. Repot punya bahan, orang-orang punya bahan itu di akhir-akhir masa jabatan nggak bisa sempat klarifikasi lagi nanti. iya benar-benar. Udah selesai kitanya gitu. Di sektor luar. Hari ini dosa-dosa Jokowi dari sektor luar negeri ya kan muncul. Besok sektor PUPR. Iya. Perintah-perintahnya dulu ini aja kan. Kumham. Iya. Ya, itu saya sepakat dengan argumentasi dari Hasan Nasbi ini ya. Tentu ketika mereshuffle menterinya Pak Jokowi, tentu ini bagian-bagian menambah rival lagi, menambah musuh lagi ya buat Pak Jokowi. Sudah hari ini tanpa melakukan apa-apa, Pak Jokowi sudah banyak yang tidak senang. Apalagi dengan kubu sebelah ya, kubu-kubu Banteng ini sangat tidak senang sekali, meskipun hari ini tidak ada pernyataan secara resmi baik itu dari Joko Widodo ataupun dari Megawati. Kalau dari Sekretaris Jenderal PDIP sendiri sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah bukan lagi kader partai PDIP ya. Namun Megawati sejauh ini yang saya ketahui masih belum menentukan sikap apakah Gibran dengan Pak Jokowi ini sudah dikeluarkan dari PDIP atau tidak. Apalagi nanti ketika misalkan terjadi reshuffle besar-besaran, 8 menteri itu dikeluarkan oleh Pak Jokowi dari kabinet, maka tentu ini akan menjadi bumerang yang baru, menjadi masalah yang baru ya bagi Pak Jokowi sendiri di akhir jabatannya. Pandangan saya tidak setuju dengan ketika Pak Jokowi mereshuffle menteri-menterinya, meskipun demi fokus dari pengerjaan atau program dari pemerintah dari Pak Jokowi itu sendiri. Saya kurang setuju ketika ada reshuffle menteri gitu. Ya mending tinggal beberapa bulan, 4 bulan lagi. Saya rasa itu waktu yang tidak lama untuk Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya tetap bekerja seperti biasanya sesuai dengan aturan kepresidenan, biar tetap menjadi husnul khotimah dan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat Indonesia. Saya cinta Pak Jokowi, mari kita jaga republik ini dengan rasa perdamaian, rasa cinta penuh kasih sayang. Salam perdamaian.